boleh pakai kursi, boleh sambil berdiri. Yang penting iman kita bertahan, mempertahankan roh, pengajaran rohani kita pada Allah. Jangan iman kita kalah hanya gara-gara sudah penat. Pertahankan kondisi iman, cinta pada Allah. Nanti kalau sudah berhasil, biasanya tubuh ini semakin lemah, rasanya ringan, sangat ringan. Kalau sudah sangat ringan, tubuh kita lemah sekali. Boleh itu bersandar dulu, nanti turun lagi bersandarnya sampai berbaring, sampai engkau mampu mempertahankan rohanimu, engkau mampu melepaskan semua ikatanmu. Dan rasakan, jangan takut. Biasanya rohani itu pergi, meninggalkan badanmu dalam kondisi sadar. Di situ engkau akan menjadi orang faham rohani. Karena pengajaran ilmu rohani berada di alam rohani, bukan di alam ini. Rohani belajarnya di alam rohani. Iman pun belajar kepada alam rohani. Bersihkan jiwa pun belajarnya di alam rohani. Karena yang dibersihkan rohaninya, Allah yang bersihkan jiwa kalian. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah lah yang akan membersihkan hati kalian. Tugas kita membersihkan dari hawa nafsu. Tugas kita melepaskan ikatan hawa nafsu. Tugas kita jihad terhadap dorongan hawa nafsu. Dan setelah itu mintalah tolong pada Allah agar hawa nafsu ini dirahmati. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku tak percaya dengan hawa nafsuku ini. Betapa sangat kuat mendorong untuk menuruti kemauan nafsu ini. La'ammaratun bisu', untuk menjadi yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi. Sekarang sampai engkau dapat rahmat, rohmu terbawa, dirahmati Allah. Jadi bukan lagi kita yang bekerja, tapi Allah yang memperjalankan jiwa kita. Dan rasakan di situ mulai pengajarannya. Pengajaran rohani adalah rohanimu dibawa semakin meningkat, semakin meningkat, semakin kau mampu melepaskan, semakin tiada. Semakin tiada, tapi ada jiwamu dalam proses pengajaran uluhiyah. Terus rasakan, pertahankan ruhmu, lepaskan. Kalau seandainya tubuhmu mengganggu, lepaskan, tapi harus menjaga betul-betul tubuh lu. Lemasnya bukan karena lemas capek atau penat, tapi lemas yang sudah tubuh tak mampu lagi menghalangi ruh kita. Lemasnya macam lemas nikmat, bukan lemas karena penat. Rasanya tubuh sudah sangat ringan. Begitu ada gerak sedikit, terganggu rohani kita. Lalu kalau sudah ditarik oleh Allah, maka lepaskan, meluncur seperti orang yang baru ketemu, lalu larilah fafir ilallah, dan kuatkan di situ. Jangan lemah. Kuat dalam melepaskan keterikatannya, biar sampai terkunci. Sambil menghafalkan perjalanan keterikatan engkau dengan alam tubuhmu ini. Yang engkau perhatikanlah, jangan lalai dalam menghadap Allah. Jangan lalai menghadap Allah. Pertahankan. Dan menyebut asmanya untuk pergi, panggil Allah, dan lepas langsung.
Coba engkau latih terus ya. Bisa mempercepat. Jadi kalau sudah paham itu dipercepat. Sudah mampu melepaskan rasa nafsumu, langsung kita tinggal segera, seketika. Berarti kapanpun segera bisa lepas. Seperti orang tidur kan bisa langsung. Sekarang kau pertahankan, hanya mengambil nafas sekali saja Anda harus mampu melepaskan diri. Sampai tubuhmu seperti tidak ada. Kalau Anda mampu melepaskan tubuhmu tidak ada, berarti hawa nafsumu sudah terlepas. Berarti tinggal ruhmu seperti balon udara, itu macam gas. Balon itu, balon cenderung naik ke atas. Jika terikat oleh batu, batunya cenderung turun ke tanah. Balon itu, udara itu dalam bahasa Arab juga ar-rih, rihun, ruh. Itu dalam satu bahasa, ruh itu cenderung pergi ke atas, atau angin itu cenderung naik ke atas. Nafsu ini cenderung kepada bumi. Jika balon itu terikat batu, tergantung batu Anda ini besar atau kecil, maka ruh itu akan terhambat untuk naik. Seperti balon udara yang terhambat oleh ikatan benang terhadap batu. Sekarang lepaskan ikatannya, sehingga lepaskan ikatan benangmu. Tinggal benang kepada Allah yang menarik ruh itu. Habl minallah. Habl itu tali dari Allah. Ada tali dari Allah. Maka ikuti tali itu, sehingga engkau mampu ruhmu bergerak. Ada tali sambung, ikuti tali itu sampai engkau terbawa meninggalkan ikatan batu tadi. Masih terhambat? Kalau masih terhambat, lepaskan hawamu selagi, lupakan. Maka engkau akan naik lagi. Semakin engkau masih ada hambatan, ya masih ada Pak Abu. Kalau gitu lepaskan lagi pada wilayah ini. Ini juga termasuk batu alam-alam ini. Seandainya engkau ketemu alam baru lagi, ini juga batu juga, lepaskan lagi. Sampai engkau tidak berada di alam menuju kepada yang bukan alam. Menuju kepada yang bukan engkau rasakan ini. Menuju kepada yang bukan engkau berada di sini. Menuju kepada yang bukan yang engkau rasakan ini. Lepaskan rasa itu. Karena rasa itu juga batu penghambat. Larilah sampai engkau tidak berada di situ, di atas itu. Selangkah-selangkah, biarkan Allah bantu engkau. Engkau berjalan sejengkal, maka Allah tarik engkau lebih cepat. Tugasmu adalah melangkah sejengkal. Allah lah yang lari sehasta. Tugasmu semangat untuk berjalan. Allah lebih cepat, yaitu dengan berlari. Tugasmu sampai engkau hadir kepada Allah, sehingga Allah mencintaimu. Sehingga apa berbicara adalah kalam Allah. Pendengaranmu, penglihatanmu, dan apabila berjalan adalah langkah-langkah tuntunanku. Ya Muhammad,
walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ya Muhammad, bukan engkau yang berperang, tapi Allah yang berperang. Ya Muhammad, bukan engkau yang melempar panahmu, tapi Allah yang melempar panahmu. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar. Ya Allah, teguhkan hatimu, teguhkan, latihlah pintu masuknya, diingat-ingat pintu masuknya, diingat-ingat konsep masuknya, lalu diingat-ingat kenapa Allah narik jiwa kita. Harus dihafalkan, dihafalkan perjalananmu, rasakan terus. Ini harus diamalkan walaupun 10 menit. Pergi hanya untuk datang kepada Allah, untuk melepaskan atau berjihad atas keterikatan jiwa kita terhadap benda-benda yang kita rasakan, dan kita mi'raj, terus pergi, temui terus. Setiap kita datang kepada Allah hanya bertobat, tobat dari ketidakpercayaan setiap hari kita. Maka terus dikuatkan, terus diulang-ulang. Kita benar-benar sudah percaya pada Allah, karena percaya pada Allah bukan hanya di otak manusia. Sehingga Nabi menegur orang Arab Badui, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Jadi iman itu munculnya dari hati. Maka ungkapkan yang di hatimu itu yang dilihat Allah, sehingga engkau dipercaya Allah. Sampai terasa engkau dipercaya pada Allah, sampai dadamu terasa proses itu. Terutama di saat engkau pas berjalan, tugasmu adalah melepas terus, bergerak, lepasin. Sampai di sini, naik lagi, terus naik lagi. Sudah sampai agak seperti ini, lepaskan lagi. Setiap langkah melepaskan keadaan, setiap langkah melepaskan keadaan, sehingga engkau tahu perjalanannya. Sudah sampai di sini, lepaskan lagi. Bukan diem, naik terus dia. Sampai di sini, lepas lagi. Dilepaskannya, terus berjalan terus. Ya, naik lagi. Sudah sampai sini, lepas lagi. Jadi jangan berhenti masih. Jangan sampai berhenti di situ. Terus naik ya. Naik. Minta bantuan Allah untuk datang. Kalau berhenti berarti kan berhenti. Namanya perjalanan itu naik. Berhenti di sini kadang, ya lepaskan lagi, minta bantuan Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai Allah tidak marah sama kalian. Setiap langkah naik, lepas. Kalau bisa diperjalankan, usahakan engkau diperjalankan. Kalau rohani diperjalankan, itu hasil ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu tidak bisa terjadi tanpa ridha walidain. Kok mandek Pak Abu? Oh, rupanya lupa. Allah mau sama kamu jika orang tuamu ridha. Lalu apa langkahku Pak Abu? Di saat detik ini Allah belum ridha aku, sementara ibuku bagaimana? Doakan beliau. Coba buktikan. Doakan mereka. Begitu Anda mendoakan terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sampai terasa ibumu, benar-benar engkau betul-betul mendoakan ibumu, karena ruh ini tergantung ridho ibumu. Kalau ibumu ridho, bapak ibu ridho, Allah ridho. Lihat, rasakan. Ibumu ridho, Allah ridho. Alqamah rohaninya terhambat gara-gara ibunya tidak ridho. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Ridallahu fi ridha walidain. Ridallahu fi ridha walidain. Ridallahu fi ridha walidain. Ridallahu fi ridha walidain. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Bedakan coba. Semakin naik, setelah terbuka, ternyata masih ada hambatan lagi Pak Abu. Berjalanlah. Coba ridhomu sudah, ridho orang tuamu sudah, lebih naik, ya, akan tetapi Allah menolak lagi untuk datang. Mengapa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan. Allah ada syarat lagi kok datang. Barang siapa ingin jumpa Tuhan, falyamal 'amalan shalihan. Malah laksanakan amalan soleh, perbuatan baik. Maka lepaskan rasa sakit hatimu, karena rasa sakit hatimu adalah bagian penghambat menuju Tuhan. Maafkan orang yang menyakitimu, maafkan diam-diam, lepaskan dalam hatimu. Kalau bisa sampai engkau doakan dia yang menyakiti dirimu, lepaskan. Ini penghambat. Orang sakit hati kan itu nafsu. Gak mungkin orang yang mampu melepaskan hawa nafsunya jika masih sakit hati. Sakit hati itu adalah hati, nafsu. Saya tidak percaya ada orang sampai ke Tuhan tapi masih sakit hati. Diam-diam engkau maafkan orang yang menyakitimu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Tetap berbuat terbaik terhadap yang menyakitimu. Ini sebagai orang ahli rohani harus mampu bersikap. Harus mampu bersikap. Yang kedua, orang yang kikir itu tidak mampu, nggak mungkin rohaninya naik walaupun ngumpul di sini setiap hari.
Jangan salahkan saya mengajar, karena ini hubungan secara batin antara engkau dengan Allah. Rohani itu tidak mungkin pelit, karena ia tidak memerlukan harta. Jadi ada orang mengaku bahwa dia sudah sampai mendekat dengan Tuhan, lalu dia kikir atau pelit atau bakhil. Tak mungkin. Yang diucapkan itu pasti bohong. Dia bukan ahli rohani. Ahli rohani hatinya tak terikat oleh benda yang dimilikinya. Namun Allah tetap mengatur harta manusia. Zakat juga diatur, infak diatur. Allah tidak akan merugikan manusia. Tapi kata Allah, dalam hartamu itu ada sebagian hak. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib, yaitu Allah, dan beriman terhadap perintah Allah, memberikan rezeki dari sebagian rezekimu yang dariku kuberikan kepada kalian, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka engkau akan bisa lepaskan rohanimu. Maka disebut zakat. Zakat artinya pembersihan, tazkiyah. Jadi kalau perjalanan Anda terhambat kepada Allah, ingat-ingat bab itu. Oh zakatku, oh infakku. Pak Bu, saya tidak punya zakat, tidak punya uang. Amalkan, mengajarkan amalan soleh ini, mengajarkan kepada 9 orang kau ajarkan. Agar apa? Agar rohanimu tetap bertahan sampai ke Allah. Karena doa-doa muridmu itu akan membawa rohanimu, menghantarkan rohanimu. Orang yang mengajarkan Allah kepada orang yang lain, Allah katanya akan mengajarkan juga kalian. Sebelum engkau mengajarkan kepada orang lain, biasanya Allah mengajarkan terlebih dahulu. Karena engkau dipercaya sebagai alim, ulama. Karena Allah itu alim, maha tahu, dan engkau dipercaya. Jadi ajarkanlah kepada sedikitnya 9 orang, diajak, sehingga doa-doa anak-anak didikmu akan mengalir, bertambah beriman dirimu. Apalagi yang menghambat menuju Allah? Nanti kita buktikan. Yang cepat itu biasanya dicintai ibunya, biasanya suka amal soleh, biasanya suka sedekah. Itu yang cepat berjalannya. Karena hatinya itu, orang menuju Tuhan nggak mungkin hatinya keras, ya. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Jadi pelajaran ini, jadi fawailul qasyah qulubuhum min dzikrillah. Pertahankan zikir Anda. Ingat ya, zikirnya itu selalu terus menerus, sehingga perjalanan Anda itu atas ridha Allah. Itu amalkan. Sekarang Anda lakukan, praktekkan, duduklah sampai engkau bertahan. Ya, sekarang silakan di sana sambil diam, duduk di mana saja sekarang ya, duduk di mana saja, duduklah dengan santai. Tapi yang 10 menit atau 15 menit adalah proses tazkiyah, ya. Coba laksanakan, ya. Jadi sekarang yang saya bilang tadi, coba Anda rasakan begini. Pertama, kamu lihat dalam perjalanan kok terhambat. Apa yang menghambat saya? Proses seperti itu kan itu. Kok saya tidak khusyuk? Ternyata khusyuk itu pasti khusyuk karena orang beriman. Gak mungkin orang beriman tidak khusyuk.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Ternyata bab iman tadi. Ya, ingat ya. Jadi ada orang, saya sudah coba sholat khusyuk Pak Butai nggak bisa. Salah. Coba kalian beriman pada Allah. Coba pelajari iman itu apa. Coba kalian percaya pada Allah, selesai. Itu jatuh sendiri, nangis sendiri otomatis. Tidak usah latihan. Makanya aneh, banyak orang tidak beriman mencoba untuk khusyuk, tidak bisa. Lihat, wong kita aja ngelihat alam semesta aja tidak kaget. Kita melihat anak kita lahir aja nggak terkejut. Kita melihat nafas kita saja tidak terkejut. Kita baca Quran aja tidak terkejut. Lalu minta khusyuk. Tidak mungkin, engkau tidak beriman kok mau khusyuk. Nggak ada. Orang beriman itu berkhusyuk. Iman itu apa sih? Percaya kepada Allah. Oh, hidupnya gelisah kok dibilang beriman. Anaknya mati marah kok beriman. Lalu ikut pelatihan sholat khusyuk. Nggak mungkin. Orang beriman itu tidak perlu pelatihan sholat khusyuk. Itu khusyuk sendiri. Otomatis khusyuk sendiri. Lalu Anda datang kemari untuk latihan sholat khusyuk. Jangan latihan sholat khusyuk. Beriman dulu. Kalau engkau beriman, cirinya ada beriman itu. Ada beriman. Begitu alam semesta engkau lihat, engkau terkejut. Afala tatadabbarun. Kenapa orang itu? Kenapa hatinya orang itu? Kenapa melihat alam semesta biasa saja? Kenapa biasa melihat Al-Quran biasa saja? Kenapa baca Quran kok biasa saja? Lalu ingin pelatihan sholat khusyuk sama kita? Nggak mungkin bisa khusyuk. Jadi otomatis orang beriman itu akan terjadi khusyuk. Ya, yang mesti kita pelajari adalah setelah beriman baru berjalan. Perjalanan menuju Allah itu orang beriman itu masih dituntut oleh Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih ada langkahnya. Ya, masih ada langkahnya. Di situ yakin dan orang beriman itu pasti dipercaya Allah. Orang yang dipercaya Allah, banyak Allah mengatakan, kalau engkau beriman, Allah pun beriman kepada engkau. Dalam arti bahasa, kalau engkau beriman kepada Allah, Allah akan percaya kepada engkau. Gitu loh. Kalau orang dipercaya pada Allah, oleh Allah, apapun yang bukan dari nafsu ya, apapun yang diperlukan, ya, orang itu akan dipenuhi oleh Allah. Astajib lakum. Ya, yuk kita buktikan bahwa orang beriman itu punya Tuhan. Anggaplah sekarang ini kehidupan sehari-hari. Ya, kita bincang-bincang macam ini ya. Jadi orang beriman itu seperti ini, seperti orang yang ya aulia lah. Ya aulia. Ya 10 menit ya. 10 menit Anda proses. Proses yang tadi. Proses kalau bisa terus, kalau udah pembukaannya bukan 10 menit Anda duduk, prosesnya pelepasan. Ini pelepasan hawa nafsu, masih pakai nafsu juga, masih berjihad masih ya. Setelah itu sampai perbatasan, ini namanya perbatasan. Ketika engkau sudah melupakan hawa nafsunya atau badannya, itu cirinya seperti mau tidur, lupa. Tapi kan sadar masih, lupa nih. Tapi saya di sini cuma adanya tenang tok. Masih hening. Ini masih belum. Masih belum. Nih, saya bisa langsung seketika tenang bisa. Kulepaskan ikatan diriku terhadap tubuhku. Makanya perjalanan seperti mau tidur. Dengan cepat bisa? Bisa. Boleh, boleh. Lepas, go. Serat. Sampai di sini. Ku coba naik-naik untuk melepaskan, boleh masih. Nah, masih boleh naik. Masih hawa nafsu juga. Masih kekuatan kita dulu. Masih ada kita dulu.
Tidak mungkin Tuhan boleh didatangi oleh orang yang tidak punya amalan. Berarti yang sudah mencapai seolah-olah bisa ekstas, seolah-olah sudah bisa masuk alam rohani, itu masih belum alam rohani. Itu masih alam astral. Alam astral itu orang Buddha bisa masuk situ, orang Hindu masih alam situ, ya. Nah, maksudnya, kalau Anda belajar Reiki itu pasti ada astral kan gitu-gitu. Iya kan? Masa alamnya orang mukmin ada di tempat yang sama dengan orang Reiki, orang meditasi? Ya nggak mungkin. Ya kalau sama tempatnya nanti bahaya. Nggak usah beriman bisa masuk situ. Agama kita sama dengan mereka orang Buddha. Itu namanya alam astral. Mirip-mirip alam tidur lah. Makanya orang Hindu Buddha kan tetap bisa masuk alam tidur kan ya? Masuk alam bawah sadar. Nah, hati-hati, ini sekarang banyak meditasi nanti dianggapnya kalau tidak punya ilmunya, masih alamnya di situ. Makanya mereka itu ngeyel sekali. Nggak bisa. Alam rohani ketuhanan Islam itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak beragama Islam atau beriman. Ya, menjalankan keimanan. Jadi kita tidak sama dengan orang-orang Buddha dan Hindu, gitu loh. Jadi kalau wah, yang Hindu dapatnya sama di situ, yang Buddha dapatnya alamnya sama di situ, ya. Yang Kristiani bisa masuk alam sama di situ. Wah, kesatuan rohani di situ nantinya. Atau rohani di situ, sementara boleh mereka dengan cara agama masing-masing. Lah rugi kita kan itu. Mereka enak boleh berzina, boleh makan babi, kan itu. Tapi masuknya alamnya sama. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal dong. Kalau boleh seperti itu, waduh bahaya. Kita tidak perlu sholat nantinya. Betul kan? Hati-hati kita jaga agar kita mampu berbicara soal itu. Kadang kita terlena. Kita ngobrolnya kita orang khusyuk, ngobrol sama orang spiritual. Oh iya, alamnya benar di situ. Kita mengakui iya lagi kan itu kan? Oh iya, saya pernah mengalami itu di situ. Berarti kalian tidak ngerti. Tanpa sadar Anda sudah menyamakan dengan mereka. Ya kan? Beda dong. Ya kan? Kita sekarang masuk alam yang sama nih. Kan kita masuk alam yang sama kan? Alam dunia. Iman dan tidak iman sama Anda? Nggak sama kan? Rasanya beda kan? Kita pernah ngalami nggak beriman nih, ngalami hati resah nih, ya kan? Sama-sama di sini, tapi ruangannya yang berbeda, betul nggak? Alammu tidak sama dengan alamku, betul kan? Nah maksudnya, jadi Anda harus membela rohani, ya. Ini jangan sampai terkotori dan kalimat-kalimat sama pun, ya kan? Hati-hati, karena kita akan terjebak kepada alam mereka. Karena yang menceritakan tentang ilmu ini sangat sedikit dan tidak terbuka. Sementara ilmu meditasi, ilmu astral, ya kan, itu terbuka. Sehingga informasi akan lebih cenderung kuat ke sana ketimbang alam rohaninya Islam. Gitu loh. Jadi yang engkau dengarkan di luar, nah, contoh, ketika sudah orang sholat latihan nyambung lalu jatuh. Dihipnotis ya. Nah, informasi itu menjadi pemikiran mereka. Gitu loh. Jadi dalam rohani ini berbeda. Saya pernah ngomong ada perbedaan yang sangat kuat. Bagaimana setan pun mengakui alamnya setan itu dekat sama Tuhan. Ya kan? Alam setan ya gaib juga. Tapi setan mengatakan, aku tidak akan mampu masuk wilayah orang mukhlasin. Betul ya? Mukhlasin. Ya, fabi izzatika, walaupun dia dengan kekuatan Tuhan juga. Fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tidak akan masuk wilayah mukhlasin. Sekarang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai engkau berlindung betul. Ya. Bacanya itu bukan baca, tapi
Anda itu macam anak kecil yang pegangan orang tuanya berlindung. Nah, paham tak? Taklak. Udah, tutup mata sudah, tinggal ada Allah saja. Jangan tengok setan-setan itu, gitu loh. Jangan kau lawan setan-setan itu, karena bukan tandingan kita. Anda mau nandingin setan? Wong kita nggak bisa lihat setan. Setan lihat kita. Anda bisa mau pegang dia. Wong dia gaib. Satu sisi itu bukan lawan kita. Itu sudah urusan Allah. Lawannya adalah Allah. Maka disebut Qul a'udzu birabbin nas atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Allah menyuruh kita lempar dia dengan batu kecil saja. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nanti kalau ada orang sombong yang ada setan di dada orang itu, ambil batu kecil aja, lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa Allah memenangkan kita? Karena pangkat kita di atas iblis. Karena saya khalifahnya Allah. Betul kan? Khalifahnya Allah, saya boleh mengatasnamakan Allah. Tak lempar atas nama Allah. Dia tidak boleh. Tidak boleh lempar atas nama Allah karena dia bukan khalifah. Makanya menang kita itu dengan bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Iya kan? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka salatnya isinya Allahu Akbar semua. Allahu Akbar semua. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalimat Allahu Akbar itu kekuatan yang sangat dahsyat bagi orang beriman. Yang tidak beriman tidak boleh baca Allahu Akbar. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim bi asma'illah. Ya. Yaitu yuk kita mulai. Saya minta Anda 10 menit dan lanjutkan selanjutnya. Pertama adalah perjalanannya jihad melawan hawa nafsu. Setelah sampai di situ perjalanan sangat berat. Coba Anda ucapkan nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuknya sikap. Diucapkan tapi sekaligus tadabbur kalimat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai kau lepaskan. Bergantung betul, berlindung betul, macam orang takut dikejar iblis. Ngerti maksudnya? Macam orang takut yang sangat takut terhadap godaan yang sangat luar biasa. Lalu engkau aman ketika sudah masuk berada dekat dengan Allah. Dan seperti Rasulullah ketika takut terhadap sesuatu, la tahzan innallaha ma'ana, dan seterusnya, lakukan. Sudah, lakukan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Biar tidak terhambat perjalananmu, karena yuwaswisu fi sudurin nas itu sangat kuat, berlindung dari hati yang hasad. Sampai engkau hatimu bebas, lihat dayanya. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berlindung lalu lari, berlindung lalu lari, meninggalkan iblis. Lepas. Lepas. Dah ilmunya dipakai. Terus pakai sampai bersih. Lalu amalan dari orang tua, doakan ibu kamu, kemudian niatkan infak kalau punya uang, agar perjalananmu terlepas, ruhmu bisa terbang menemuinya dan diridhai Allah. Tanda zuhudmu atas ketidakterikatan hatimu, dan itu pembersih jiwamu. Lalu pergilah. Pergi dengan sangat cepat atau dipercepat Allah. Selangkah Allah, kita sejengkal, Allah sehasta. Kau berjalan, Allah lari. Itu biasanya cepat itu. Langsung dia pergi, engkau dibawanya pergi. Sampai bisa mampu melepaskan keterikatanmu terhadap tubuhmu. Sampai ada perubahan langkah-langkahnya. Dan pertahankan di situ dulu. Pertahankan dulu di situ. Tahan ya. Agar engkau hafal. Di situ naik turunnya, lepaskan. Pertahankan di situ. Lalu engkau pelajari di situ. Kalau aku begini, Allah begini. Dari situ mulai di situ. Kalau aku berkata begini pada Allah, lalu engkau coba rasakan, Allah akan begini terhadapku. Allah itu tergantung kalian. Ana inda zanni abdi. Aku tergantung sangkaan hamba-hambaku terhadap diriku. Maka kalau engkau begini, aku begini. Kalau engkau percaya pada aku juga percaya. Kalau engkau tidak beriman padaku, aku juga tidak percaya pada kalian. Kalau engkau akan protes, aku akan protes. Coba sekarang kau perhatikan di situ perbedaannya. Kalau aku tunduk dengan hormat dalam, tiba-tiba Allah berikan perubahan-perubahan itu. Coba satu langkah, masing-masing beda-beda. Kalau tujuanku begini, akan terasa. Coba rasakan. Aku tergantung prasangka hamba-hambaku. Kalau aku tobat atas kesalahanku, lalu Allah tiba-tiba menerima, itu biasanya tiba-tiba berubah. Lebih baik dari yang rasa sekarang. Dia naik lagi. Coba kau tobati, maafkan aku ya Allah. Tapi dia akan naik lagi itu. Sampai engkau menemuinya, sampai engkau diperkenankan oleh Allah untuk hadir. Hadir itu panggilan, sama dengan sholat. Saat dia dipanggil, hayya ala sholat, hayya ala falah. Seperti ini haji juga dipanggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini sama. Sampai engkau dipanggil, pergilah temui beliau.
sampai dibukakan pintu hidayah untuk kalian. Kalau engkau datang ingin belajar, ya Allah ajari aku ya Allah untuk berzikir, ajari aku ya Allah bersyukur, ajari aku ibadah yang khusyuk. Tergantung Anda sekarang. Atau yang paling enak, aku datang ingin menyerahkan diriku, hidup dan matiku. Kalau seperti itu, sempurnalah imanmu. Datangi pada Allah sampai tujuanmu tercapai untuk bicara seperti itu. Berarti kalau Anda punya tujuan, Anda tidak akan pernah berhenti dan tidak mau menghentikan jika belum sampai mengucapkan kalimat itu lalu menyerahkan diri. Berarti Anda sedang menuju dengan sungguh-sungguh sampai engkau menemuinya. Sampai engkau mampu meluncur tepat di hadapan beliau. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rasakan sampai engkau terbawa. Bukan engkau yang berjalan, tapi Allah yang membawa engkau berjalan. Allah yang membawa engkau berjalan. Allah yang menuntun engkau berjalan. Sekali Anda harus mampu menangkap pengajarannya. Jangan pakai hawa nafsu lagi, tapi dengan amalan solehahmu, dengan kebaikan hatimu, dengan amalan yang engkau lakukan detik ini terhadap orang tuamu, terhadap niatmu melepaskan hatimu dari keterikatan sebagai tanda zuhudmu terhadap dunia. Dan jangan lupa, Rasul selalu memantau. Ia perhatikan ummati, ummati, ummati. Salawat tanda cintamu ke Rasul. Salawat tanda sayangmu ke Nabi dan terima kasih kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasakan setelah selawat. Setelah itu kalau ada rasanya, kamu ikuti saja. Dan engkau dalam perlindungan Allah, karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang kau bacakan sudah yakinkan. Ikuti saja apa yang kau rasakan dalam jiwamu. Ikuti perjalanan itu sendiri. Ini ada tuntunan yang membawa jiwa kita. Ini rasa daya yang sangat kuat untuk membawamu pergi. Teruskan sampai engkau berhasil menemuinya dan engkau dicintai Allah. Mari bersama-sama sampai selesai. Saya ikut berjalan
mengiringi bersama-sama pergi dengan tuntas sampai kita diridhai Allah. Mari kita tinggalkan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Teruskan ya. Rohani kalau yang asli seperti ini, jadi ngalir, bergerak terus tidak berhenti dia. Jadi kamu tinggal ikut aja. Jadi rohani yang asli dituntun itu tidak mau berhenti dia. Cirinya itu dia terus bergerak, dia terus, keadaannya terus tidak berhenti, dan kita tinggal ikut saja. Tidak ada kecapean, terus rasanya ada terus, dia ngalir membimbing kita. Ini tidak putus-putus sampai habis. Kadang bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sampai pagi, terserah. Jangan menghentikan sebelum berhenti. Ini ngalir terus, jadi tinggal ikut saja. Kalau sudah keadaan seperti ini udah enak. Tapi kalau tadi proses masih ya, itu masih proses. Tapi sekarang sudah tinggal berjalan. Adrik nih, ya kan? Itu ngalir ini kalau ngerti ini. Ini pelajaran terus. Dia berjalan sampai memenuhi jiwa dan itu bergerak, mengalir kayak seperti nyedot, ya, nyedot yang terus Anda dibawa sampai kok terasa terbawa sampai dalam. Ya, teruskan. Kajiannya sudah selesai, ya, tinggal lakukan terus. Jangan diputus dulu ya. Teruskan. Ini filosofi Gua Hira. The philosophy of Hira Cave. Bayangkan Rasulullah itu usia 40 tahun, Siti Khadijah 55 tahun. Jadi jangan salahkan saya, Anda kan salah masuk kelas kan gitu. Ini kelas keras dalam melawan hawa nafsu, ada kelas nyari yang lucu kan gitu, ada kelas yang ringan-ringan, ada kelas boleh, tapi jangan pilih di sini kan gitu. Nanti Anda sakit semua. Ini melawan hawa nafsu itu dengan kekerasan, jahat hawa nafsu ini. Tertidur nggak apa-apa, yang penting tidak pulang, cengeng itu. Tolong diperhatikan itu. Lihat filosofi. Jadi saya ngomong dari awal itu sampai akhir itu dihayati. Dihayati ini mau kemana itu harus dihayati ya. Dihayati sampai enak, caranya gampang. Makanya saya bilang pelajaran rohani. Saya lagi dalam kondisi gaib yang macam-macam sudah, jangan pergi kemana-mana sudah. Alamnya sudah berubah. Itu yang terjadi. Allah itu langsung jawab. Nah, kemarin Gua Hira, ini saksinya teman-teman yang dari Malaysia, itu betapa wanginya, sampai wangi itu sampai seperti disiram di wajah kita itu. Setelah itu dicabut, hilang, berganti tai kambing gara-gara setelah turun. Kemarin kejadian lagi di Perth, kita mau bikin masjid di sana, ternyata sampai di sana belum dibuat.
suasananya tidak bagus, suasananya tidak enak, nah kita mohon pada Allah. Rasulullah itu ketika bikin masjid Nabawi, dia lepaskan seekor onta. Onta itu kan tidak mikir, onta itu nggak pernah sekolah. Lalu si onta itu jalan, sambil jalan, lalu dia bersimpu di situ. Kata Nabi, di sini tempat masjid dibangun. Insting onta itu lebih tajam dari manusia, lebih tahu wahyu yang turun dalam hatinya, gitu kan? Nah, waktu saya di Perth, saya bilang, aku kayak onta. Ku lepaskan pikiranku, ku diamkan hatiku, lalu lepaskan. Aku tidak mikir. Kalau onta kan tidak malu juga kan? Nah, nggak malu-malu kan? Diam, nggak ragu-ragu. Begitu sampai satu sudut, kalau pakai pikiran, saya kan mestinya nyari yang ditunjuk. Pak Abu, ini tempat masjidnya, kan gitu. Kalau saya ngikutin dia, berarti saya pakai pikiran. Lalu saya diam, tidak tahunya nggak ada. Tiba-tiba di ujung sana, sudut belakang. Kalau seandainya ini masjid, dia sudut sebelah sana, pojok sana, sudut sana. Dan itu keluar dari masjid. Nah, kacau kan? Lalu di situ masjidnya belum dibuat, cuman kira-kira kalau lihat peta itu dia keluar masjid kira-kira 2 meter. Saya sudut sana bilang, sampai di situ langsung ada situ tempat yang bagus. Setiap tempat itu kalau diniatkan satu tempat pasti barokna haulahu. Satu tempat itu ada berkahnya, di mana antara rumah Nabi dan mihrab di situ ada raudhah, gitu ya. Kemudian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di situ ada multazam. Ngerti maksudnya? Selalu seperti itu. Jadi Allah menurunkan berkah dan rahmat dan kekuatan itu pada satu tempat. Rahmat turun kemana? Makanya saya ngotot sama anak-anak Little Madinah. Little Madinah kalau tidak punya tempat, tidak ada barokna haulahu. Contoh masjid, walaupun 4 meter kali 4 meter itu diniatkan agar berkah turun di situ. Paham maksudnya nggak? Tidak mungkin ada. Waktu contoh Surabaya itu kota yang sebesar kalah dengan di Pati. Pati ada satu tempat, barokna haulahu, di situ sudah bisa menyantuni, ya, menghidupi 250 orang per bulan. Mau nyontoh siapa? Ini contoh yang bagus. Kalau dibilang sekolahan, kagak sekolahan. Kalau dibilang orang kota, kota Pati, bukan di Pati, namanya daerah apa namanya itu? Yang tempatnya banjir, pusatnya banjir kalau kehujanan. Kalau musim kering, pusatnya kering yang kalau tanahnya patah-patah semuanya. Ya, di Little Madinah itu bukan orang. Saya nggak percaya dengan Jakarta. Orangnya pinter-pinter, tapi dadanya nggak ada Allah. Itu aja bedanya. Kita ngurus yatim 4 aja nggak kebayar-bayar. Hebat nggak? Di situ 250 orang. Kemarin kirim anak hafid Quran ke Jakarta. Nangis saya itu. Sedih. Jadi saya nggak ngeliat muka sekarang. Muka batin itu yang penting. Ternyata sana bisa menyantuni orang 250 orang per bulan. Orang daerah miskin mampu infak 50.000 sebulan. Bukan daerah kaya loh. Nanti kamu lihat di sana, nanti di Pati itu namanya Winong, daerah Winong, daerah susah kan itu kan. Yang kita dulu bayangan nanti saya akan santuni orang Winong, niatnya tadi. Terbalik, duluan sana menyantuni orang. Malu nggak saya? Niatnya bikin Little Madinah saya itu mau nyantuni orang Winong. Orang Winongnya menyantuni orang. Gila nggak? Ngerti maksudnya? Hebat ya.
Itu. Orang Jakarta imannya tipis, takut sama miskin. Akhirnya miskin betulan. Orang miskin kan susah. Susah hidupnya, susah ngasih, susah semuanya. Itu terjadi. Itu. Jadi kembali lagi terhadap ini soal masalah pengajaran rohani, pas rohani, jangan macam-macam ya. Ya, kalau pas ngobrol begini silahkan. Tapi kalau pas rohani, tolong jangan ada yang bergerak. Tolong itu. Itu maaf itu, saya secret. Kalau zaman dulu ya, sekarang kan udah enak, ada diajak mikirnya ada kan. Jadi untunglah kita ini masih bisa boleh bebas belajar, miskinkah, kayakah, kasta rajakah, bukankah, nah, kita masih enak boleh. Ini dulu hanya anak raja-raja, hanya orang kasta-kasta tinggi baru boleh kan. Sekarang enak, setelah generasi Abu Sangkan, mau raja kayak kagak raja kayak gitu ya, semua boleh belajar. Karena ini Islam itu tidak untuk orang kaya saja, tapi untuk ummah, seluruh umat. Jadi kembali lagi, tolong itu perhatikan. Jadi Anda tinggal enaknya ini ya. Udah itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Dan nanti itu amalkan. Saya kok belum melihat yang beramal itu. Amalkan walaupun sedikit, tapi rutin lah. Coba minggu depan saya pengen lihat Anda sudah datang ke sini, saya sudah nggak proses. Datang ke sini sudah jadi, ngerti nggak maksudnya? Saya harus mulai nasihatin dulu, jangan dong. Ya, jadi ketemu saya lagi itu sudah jadi. Yang ilmu tadi itu diamalkan, datang ke sini sudah seperti gaib tadi yang terakhir. Datang sudah saya duduk saja sini, tidak usah bincang-bincang lagi, tidak usah banyak cakap. Datang itu orang spiritual. Hasil saya juga bilang sama Bu Linda, antara malam Jumatan dengan di kamar sama. Antara ilmu malam Jumatan harus juga berada di luar rumah, dalam majelis. Kelihatan mereka itu orang tidak beriman dalam 1 minggu ini, lalu tiba-tiba mau beriman mendadak. Tidak, Tuhan melihat yang kemarin, Tuhan melihat yang semalam. Tiba-tiba engkau di sini bisa, tar dulu, itu pun kita harus proses dulu kan itu. Jadi jangan jadi iman itu hasil dari perilaku kita yang tadi. Jadi jangan, kok aku belum bisa-bisa Pak Abu di sini. Sebenarnya Anda itu lagi mengungkapkan ketidakimanan itu sebenarnya. Hati-hati ya. Anda tidak sedang mengungkapkan ketidakimananmu, ketidakditerimaanmu oleh Allah, dan dijauhinya engkau dengan Allah, dan kebencian Allah terhadap kalian, lalu engkau ungkapkan. Jangan ya. Jadi Anda sedang mengungkapkan kebencian Allah terhadap diri Anda. Kenapa? Karena Anda tidak pernah berzikir setiap hari. Karena engkau tidak pernah beriman sehari, tidak pernah beriman. Ya, insyaallah nanti saya ingin lihat bahwa ini harus Anda laksanakan, praktek, dan harus jihad seperti naik Gua Hiro. Ingat ya, Bu Nora, Bu Nora belum naik Gua. Iya, baiklah, cukup nanti laksanakan. Pokoknya setiap hari, apakah menjelang tidur, paling enak menjelang tidur, karena langsung kita tidur kan. Nah, biasanya pengajaran kadang lewat mimpi, atau bermimpi tapi bukan mimpi, namanya mimpi sadar. Pernah ngalami enggak? Pernah belum? Pernah. Nah, di situ ada pengajian jelas, tidurnya nggak tidur. Kita kasih tahu rahasianya dah. Sama saya bilang kalau di sini tuh saya begitu. Makanya jangan mengganggu ya. Nah, ini orang-orang ini perlu digembleng lagi. Ntar bulan depan kita gemblengan di mana? Di Bogor, suruh jalan kaki 50 kilo bolak-balik. Jadi 100 kilo ya. Nah, ini latihan. Jadi nanti ada itu nanti latihannya, sehat sekaligus rohani sehat. Dan Ibu Nora tanggal 7 dan 8 Mei
kita ada pertemuan di Jogja untuk buat strategi bagaimana pengembangan satu orang harus dapatkan 9 orang, Bu Nora. Jadi kalau bisa Malaysia harus ada bawa delegasi, ada utusan dari Malaysia, entah 4 orang, 2 orang boleh. Itu bisa untuk di Yogyakarta ya. Ya. Syukur kalau 10 orang. Nah, Bu Nora sudah ke Jogja kah? Belum ya? Sudah pernah ke Jogja? Oh, belum pernah. Biasalah. Kita akan ada di pantai. Macam di Banting, iya. Macam di Selangor. Sana asyik. Lebih kotor, Bu Nora. Jadi lebih bebas buang sampah. Tapi lebih indah ya. Jadi sampahnya teratur. Artinya teratur, sampahnya di mana-mana ada. Itu sampahnya teratur namanya. Nah, tapi insya Allah orang Jogja ramah-ramah, orangnya baik-baik dari kita dari sana. Insya Allah setelah itu kita akan mulai start dari Jogja. Kita sudah kontrol dalam waktu 2 bulan, kita sudah harus dapatkan 1 orang 9 orang. Jadi kalau Malaysia ada 100, berarti ada 1000 nanti ya. Oke, kita bagaimana strategi? Mungkin kita ini nanti yang rekam tadi, yang kita record tadi, itu akan kita bagikan. Saya langsung studio ini. Ini langsung saya studio, saya record, dan insya Allah